Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Heri Widodo bisa menjumpai kalian semua, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Baik, kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di situ ada sebuah gambar pohon. Itu kita bisa perhatikan dari atas sampai ke bawah. Sebenarnya masih ada bagian pohon lagi, terutama yang bagian bawah yang tidak bisa kita tayangkan di sini karena itu tertutup, biasanya masuk ke dalam tanah. Oke, mari kita pelajari apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan. Kita mulai dari yang paling bawah, itu adalah akar. Akar biasanya itu masuk ke dalam tanah, meskipun ada beberapa akar yang ada di permukaan tanah. Oke, selanjutnya ke atas sedikit, itu yang sering kita sebut sebagai batang. Di sini batang itu dibedakan berdasarkan ukurannya. Yang paling besar biasanya kita sebut sebagai batang. Yang lebih kecil lagi kita kenal sebagai cabang. Dan nanti yang lebih kecil lagi itu kita kenal dengan nama ranting. Oke, dari batang kita ke atas lagi. Di sini ada yang namanya daun. Nah, seperti itu. Oke, biasanya di antara daun-daunan ini akan muncul yang namanya bunga, buah, serta biji. Baik, kita akan pelajari akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji berikut ini. Kita mulai dari akar ya. Ya, ini hanya saya tampilkan yang di atas permukaan tanah saja. Sebenarnya akar itu masih jauh ke dalam tanah. Oke, apa sih fungsi dari akar? Nah, yang pertama, akar itu menyerap air, mineral, dan unsur hara dari dalam tanah. Jadi, akar itu mengambil air, unsur hara dalam tanah untuk nanti dibawa ke daun. Untuk apa? Nanti kita pelajari selanjutnya. Selain menyerap air, mineral, kita lanjutkan. Fungsi akar berikutnya adalah menyokong berdirinya tumbuhan. Di sini nanti bisa kita lihat, jika akarnya kuat, maka tumbuhan itu pasti akan berdiri dengan kuat. Begitu juga sebaliknya. Oke, untuk selanjutnya ada beberapa tanaman. Itu yang akarnya itu bisa berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, itu hanya ada pada beberapa tanaman. Oke, kita sudah mengenal fungsi akar. Selanjutnya kita akan melihat beberapa jenis akar. Kita ambil beberapa contoh rumput di sini yang memiliki dua akar yang berbeda. Yang sebelah kiri itu disebut akar tunggang. Bentuknya satu, menjulur ke dalam tanah. Sedangkan yang sebelahnya itu disebut akar serabut karena bentuknya serabutan seperti itu, serabutan. Kita perbesar, ya, akar tunggang seperti itu. Dan berikutnya akar serabut seperti itu. Oke, di sini Pak Guru hadirkan satu akar lagi yang kita kenal sebagai akar menggantung. Biasanya ini sering terdapat pada pohon beringin. Itu akarnya menggantung karena dari atas turun ke bawah
dan tidak sampai ke tanah. Itu akar menggantung. Baik, selanjutnya kita naik ke atas, ini ke batang. Seperti tadi, batang dibedakan menjadi beberapa berdasarkan ukurannya. Oke, selanjutnya kita kenal yuk fungsi batang seperti apa. Yang pertama tadi, fungsi batang itu meneruskan. Kalau tadi akar itu menyerap atau mengambil. Nah, sekarang batang itu meneruskan air, mineral, dan zat hara dari tanah untuk dibawa ke daun. Oke, membawa air dan zat hara yang tadi diambil oleh akar untuk dibawa ke daun. Dan selanjutnya, batang juga berfungsi membawa makanan yang dihasilkan oleh daun ke seluruh tubuh tanaman. Oke, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Oke, dan untuk beberapa tanaman itu memfungsikan batang untuk menyimpan cadangan makanannya. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis batang. Kita hadirkan 3 buah tanaman. Ada mangga, ada kelapa, ada padi. Oke, kita perhatikan yang mangga dan kelapa itu adalah tanaman berkayu. Oke, pohon berkayu atau batang berkayu. Pohon berkayu itu dibedakan menjadi 2. Oke, yang pertama batangnya berkambium. Itu memiliki ciri bercabang dan ukuran batangnya bisa lebih besar. Yang satu, batang tidak berkambium. Ini besarnya hanya tertentu dan tidak memiliki cabang. Itu perbedaan batang berkambium dan tidak berkambium. Itu pada tumbuhan berkayu. Oke, selanjutnya yang paling kanan itu adalah tanaman padi, juga memiliki batang, tapi batangnya berbeda karena ini bukan batang berkayu, tapi dikenal dengan istilah batang berongga karena di tengahnya itu berongga. Oke, dari batang kita naik ke daun. Oke, fungsi daun itu sangat penting bagi tumbuhan karena daun merupakan tempat fotosintesis atau memasak makanan. Nah, tadi kita pelajari bahwa akar membawa air, mineral, terus dilalui melalui batang, dan kemudian sampai di daun. Nah, di daun inilah terjadi proses memasak makanan atau yang disebut sebagai fotosintesis. Oke, selanjutnya kita perhatikan bahwa daun itu berwarna hijau. Oke, warna hijau daun itu dikarenakan daun memiliki klorofil. Klorofil inilah yang akan memasak makanan atau fotosintesis pada tumbuhan. Oke, selain itu daun juga sebagai tempat pernapasan tumbuhan. Kalau kalian perhatikan ketika pagi hari, terutama jika masih ada embun, itu di situ terjadi semacam penguapan kayak orang masak gitu sebagai bukti bahwa daun selain sebagai tempat memasak juga sebagai pernapasan pada tumbuhan. Oke, itu fungsi daun. Selanjutnya kita melihat jenis daun. Ya, kita ambil sebagian saja. Paling kiri itu jenis daun sejajar karena bentuknya yang sejajar. Oke, selanjutnya yang tengah
kita sebut sebagai daun menjari karena bentuknya seperti jari. Perhatikan itu. Ada 5, itu seperti menjari. Dan yang paling kanan itu namanya jenis daun menyirip karena bentuknya seperti sirip pada ikan. Oke, kita selanjutnya mengenai bunga, buah, dan biji. Fungsi bunga yang paling utama adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, di sini dimaksudkan bahwa tumbuhan itu jumlahnya akan bertambah itu dari bunga, karena bunganya. Karena di sini terjadi pertemuan antara sel putik dan benang sari yang akan menghasilkan buah, biji, dan selanjutnya. Oke, selain fungsi bunga, di sini adalah fungsi buah dan biji. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa buah dan biji itu hasil dari perkembangbiakan tumbuhan yang difungsikan untuk memperbanyak keturunan. Tadi kita jelaskan setelah adanya pertemuan antara kepala putik dan benang sari, kemudian terjadilah bunga itu menjadi buah, di dalam buah terjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti akan menimbulkan atau menghasilkan tanaman yang baru. Nah, kita perhatikan seperti ini kurang lebih bagian-bagian bunga. Tadi telah disebutkan, di sini ada kepala putik, ada benang sari. Itu biasanya kalau kalian sering melihat di bunga itu ada kupu-kupu, ada lebah, itu mereka lah yang membantu terjadinya pertemuan antara benang sari dan kepala putik. Oke, kita lanjutkan sekarang menuju ke buah. Ya, itu ada beberapa buah di situ. Mungkin salah satunya yang kalian suka. Oke, Pak Guru ambil salah satu saja. Di sini Pak Guru ambil yang mangga. Oke, bagian-bagian mangga yang paling luar itu adalah kulit buah. Sedangkan yang tengah itu namanya daging buah yang sering kita nikmati. Dan yang paling dalam itu namanya biji. Oke, sampai di sini masih sudah jelas belum? Oke, lanjut. Di sini kita langsung ke biji. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah salak, yang kedua adalah mangga. Di sini ada perbedaan di bijinya. Nah, karena yang salak itu bijinya tidak bisa dibelah ataupun dipecah, maka itu dimasukkan ke dalam biji berkeping 1. Sedangkan pohon atau buah yang bisa dibelah seperti mangga itu dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam biji berkeping 2. Atau istilah lainnya untuk berkeping 1 monokotil, mono artinya 1, sedangkan yang berkeping 2 itu dikotil, di itu artinya 2. Oke. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Guru sampaikan bisa kalian resapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.